Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sahabat pengajar, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Baik, hari ini saya Putri akan memberikan tutorial tentang bagaimana caranya menggunakan aplikasi Slido untuk membangun interactivity engage dengan para pelajar, dengan mahasiswa atau siswa kita, atau juga dengan para peserta pelatihan kalau kita sedang duduk sebagai narasumber ya. Nah, pertama adalah jika Bapak Ibu sekalian belum punya akunnya aplikasi ini, maka Bapak Ibu tinggal ke sign up. Nanti di sini Bapak Ibu akan diminta untuk mengisikan nama depan, nama belakang, email, password, dan juga profesi Bapak Ibu sebagai guru, dosen, atau sebagai administrator sekolah. Oke, karena saya sudah punya akunnya, jadi saya langsung aja masuk ke login. Kita tunggu sebentar, Bapak Ibu. Nah, pada saat kita login nanti seperti ini ya Bapak Ibu sekalian, kita akan diminta untuk memasukkan email dan juga password yang tadi sudah kita gunakan pada saat kita sign up. Oke, saya akan masuk dengan email saya. Continue. Kemudian kita masukkan passwordnya. Dan kita login. Kita tunggu sebentar. Di sini nanti saya akan mencontohkan terlebih dahulu untuk yang polling ya. Jadi ada beberapa menu polling yang bisa kita pakai. Ada yang bentuknya multiple choice, ada yang bentuknya word cloud, dan seterusnya. Oke. Nah, sebelum ke situ, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk membuat sebentar nih saya. Jadi Bapak Ibu nanti akan diminta untuk ini dulu ketika masuk ke nya Bapak Ibu klik start from scratch. Jadi seperti kita set event ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita set event. Nah, kita tinggal tuliskan misalnya pelatihan Slido eventnya ya. Kemudian di sini kita set tanggalnya dimulai kapan dan akan diakhiri kapan. Untuk Slido ini dibatasi hanya 1 week length, artinya hanya 1 minggu aja Bapak Ibu. Kalau misalnya sekarang tanggal 21 akan misalnya saya akhiri nanti tanggal 27. Misalnya seperti itu udah maksimal ya karena hanya 1 minggu. Nah, untuk event kode ini bisa kita ganti. Kalau aslinya kan berupa angka seperti ini. Ini sepertinya akan sedikit menyulitkan pelajar kita atau juga akan menyulitkan para peserta kita ya. Jadi kalau saya biasanya saya ganti aja sama yang mudah diingat. Misalnya pelatihan. Hurufnya kapital semua Bapak Ibu. Kemudian di sini kita diberi what is your event use case? Artinya kita menggunakan aplikasi ini, polling di aplikasi ini untuk event apa? Nah, pilihannya ada all hands, conference, project meeting, lecture, team meeting, training workshop, webinar atau virtual event atau yang lainnya. Kalau saya pilih yang training atau workshop aja ya. Kemudian kita schedulekan event kita. Nah, kalau sudah dischedulekan, Bapak Ibu sekalian nanti akan dibawa ke tampilan ini. Kita klik Live Polls. Nah, di sini ada pilihannya. Pollingnya mau dalam bentuk multiple choice. Nanti yang akan muncul adalah persentase, seperti yang di sebelah kanan. Kalau saya pilih yang word cloud, nanti tampilannya adalah berupa kosakata-kosakata hasil jawaban para peserta atau para pembelajar kita. Kemudian kalau kuis, ini hasilnya nanti akan seperti ini. Siapa yang ranking 1, siapa yang ranking 2, dan seterusnya. Akan tetapi kalau untuk kuis ini Bapak Ibu perlu upgrade dulu Slido-nya ini ke yang premium atau yang pro ya. Kemudian ada juga rating, nanti bentuknya berupa diagram batang semacam ini hasilnya. Bisa juga berupa open text. Kalau open text ini seperti open-ended question gitu. Tinggal Bapak Ibu mau pilih yang mana terserah, oke?
Nah, sekarang misalnya pertama saya mau pilih dulu yang multiple choice. Nah, tinggal di sini diisikan saja pertanyaannya. Misalnya, apa aplikasi yang paling banyak Bapak dan Ibu gunakan saat pembelajaran jarak jauh? Pilihannya adalah sinkronus dan asinkronus. Ini contoh saja ya, Bapak Ibu. Tidak perlu saya centang mark correct answer karena untuk pertanyaan ini tidak ada jawaban mana yang benar dan mana yang salah ya. Tapi di sini saya bisa klik allow to select multiple option. Artinya Bapak Ibu peserta atau siswa kita itu bisa memilih jawabi dari satu. Mau pilih sinkronus boleh, asinkronus boleh. Tapi berhubung kembali lagi pertanyaannya Bapak Ibu, paling banyak berarti kan hanya satu. Nggak mungkin dong jawabannya ada dua, jadi centangnya ini kita hilangkan saja. Langsung saja kita save. Nah, akan semacam ini. Kemudian untuk yang kedua, kalau yang diklik adalah plus create a pool, maka pertanyaan di bawahnya bentuknya masih tetap multiple choice. Kalau mau yang lainnya, yang diklik adalah yang hijau ini ya, create pool. Nah, ini tinggal dipilih, misalnya yang kedua ini saya mau open text. Open text, oke. Pertanyaannya adalah tuliskan satu kata yang mewakili kesan Bapak atau Ibu. Kata gantinya boleh diganti ya Bapak Ibu. Ini saya tadi kan ceritanya settingnya itu sedang pelatihan, jadi saya gunakan kata Bapak Ibu gitu. Kalau nanti misalnya settingnya pembelajaran ya berarti tinggal kata gantinya diganti Anda, kalian, dan seterusnya. Bergantung jenjang pendidikan para siswa atau mahasiswa kita. Oke, yang mewakili kesan Bapak Ibu saat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Save. Nah, kemudian untuk yang ketiga, saya mau yang word cloud. Nah, pertanyaannya misalnya, apa aplikasi asinkronus yang paling banyak Bapak dan Ibu gunakan saat pembelajaran jarak jauh? Nah, tinggal save. Oke, selanjutnya rating misalnya. Nah, kalau rating ternyata kita mesti ini ya ada keterangannya ya Bapak Ibu. Misalnya saya mau buat pertanyaan keempat dengan sistem rating. Ternyata di sini ada keterangannya, you can create 3 polls per event with your churn plan. To add more polls, upgrade your plan. Jadi kalau kita menggunakan akun yang free, yang basic, kita hanya dibatasi 3 pertanyaan saja untuk setiap pollingnya. Tapi kalau Bapak Ibu mau upgrade aplikasinya ini menjadi akun yang premium, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan jenis-jenis pertanyaan polling lebih dari satu, dan juga bisa memanfaatkan tadi yang quiz dan survei. Oke, karena akun saya ini bukan yang premium, 3 pertanyaan saja. Yang penting saya mau menunjukkan bagaimana sistem ini bekerja. Oke, jadi misalnya yang pertama ini aplikasi apa yang paling banyak Bapak Ibu gunakan saat PJJ. Ini yang mau saya kirim ke para peserta. Maka tinggal saya klik yang ini, Active Poll. Nah, sekarang kita buka satu. Jadi ceritanya ini saya yang menjadi peserta ya. Tinggal pesertanya mengetik slido.com, kemudian memasukkan event kodenya. Event kodenya tadi adalah pelatihan. Masuk, kita lihat apakah pertanyaannya sama seperti yang diaktifkan poolnya oleh pembicara tadi, gitu ya. Kita tunggu sebentar.
Nah, apa aplikasi yang paling Oke, jadi misal ini tadi pertanyaannya balik lagi ya. Apa aplikasi yang paling banyak Bapak dan Ibu gunakan saat PJJ? Maka di akun peserta pertanyaan yang sama akan muncul. Misalnya saya menjawab asinkronus, send. Seperti apakah tampilan yang ada di akun pembicara atau guru, maka akan menjadi seperti ini Bapak Ibu sekalian. Oke. Sekarang pertanyaan yang kedua. Tulis satu kata yang mewakili kesan Bapak Ibu saat melaksanakan PJJ. Ini saya aktifkan, maka di akun para peserta pertanyaan yang sama akan muncul. Saya ketik misalnya bingung, send. Nah, maka di sini nanti akan muncul bingung, ya. Yang ketiga juga begitu, apa aplikasi asinkronus yang paling banyak Bapak dan Ibu gunakan saat PJJ? Saya aktifkan, di akun para peserta akan muncul pertanyaan yang sama. Asinkronus ya Bapak Ibu, misalnya saya menggunakan Google Classroom, send. Di sini akan muncul Google Classroom. Begitu Bapak Ibu. Nah, sekarang misalnya audiens ini kita berikan kesempatan untuk mengirimkan pertanyaan kepada kita selaku narasumber atau sebagai siswa mau kirim pertanyaan ke kita sebagai guru. Maka para siswa atau para peserta cukup klik yang ini, Q&A. Nah, tinggal diketikkan saja pertanyaannya apa. Misalnya, bagaimana cara hemat kuota saat tatap maya langsung? Saat pembelajaran tatap maya langsung gitu ya. Saya tuliskan nama saya Putri. Saya tanya ceritanya nih saya tanya ke guru kalau posisinya saya sedang menjadi siswa, atau saya tanya ke narasumber kalau posisi saya sedang menjadi peserta. Oke, saya send. Maka nanti di akun pembicara tadi, kita tinggal klik yang ini, Audience Q&A. Nah, ini ada pertanyaan dari Putri nih, bagaimana cara hemat kuota saat pembelajaran tatap maya berlangsung? Kalau Bapak Ibu mau jawab secara chatting, tinggal klik aja reply. Tapi kalau mau dijawab secara langsung, karena ceritanya nih pembelajarannya secara sinkronus atau tatap maya langsung, ya udah langsung aja dijawab. Jadi sekian saja Bapak Ibu cara menggunakan Slido, baik itu memanfaatkan fitur Live Pulse ataupun Q&A. Selamat mencoba.